Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pemirsa Tribuners dimanapun kalian berada, terkhusus bagi yang beragama Islam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam bersama Islam Transitive Learning Society Total Produksi untuk Indonesia. Hadir setiap Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di media sosial Tribun Medan, baik di FB, IG, dan juga YouTube. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah generasi muda, generasi penemu, dan generasi pembaharu. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi cerita terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Juhirsyam LCMA. Beliau adalah salah seorang pengajar ataupun dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Medan. Assalamualaikum, Bang Juhirsyam. Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Berjumpa kembali. Nah, Terima kasih. pemirsa Tribuners, makna penemu sesuai dengan tema kita, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menemukan atau sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain. Sedangkan pembaharu adalah memiliki arti bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah inovasi yang berguna bagi orang lain. Dari dua kata tersebut sesungguhnya sangat memiliki korelasi dan juga kaitan yang erat kalau dilihat dari sudut pandang bagi generasi muda Islam. Di mana saat ini banyak anak-anak muda yang menjadi penemu dan juga pembaharu bagi kepentingan orang banyak. Nah, pemikiran bahkan ide juga merupakan suatu penemuan yang tentunya nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kedua hal tersebut dapat kita kembangkan menjadi satu hal yang baik, dan tentunya jika dilihat dari perspektif Islam, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita kali ini. Ustadz, Ya. Kita masih seputar generasi muda ini. Siap. Karena memang generasi muda ini masih sangat enak lah kita untuk mengembangkan kajian kita. Pertanyaannya nih Ustadz, terkait dengan tema kita, generasi muda, generasi penemu dan pembaharu. Mungkin Ustadz Juhirsyam bisa menyampaikan seputar prolog terkait dengan tema kita. Silakan Ustadz. Baik. Terima kasih Bang Ramon. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, sesuai dengan tadi disampaikan oleh Bang Ramon bahwasanya pembaharu dan penemu, ya. Pembaharu penemu ini adalah sesuatu yang harusnya melekat di generasi-generasi milenial. Mengingat perkembangan dunia sekarang ini semakin pesat, semakin banyak dibutuhkan inovasi-inovasi baru. Namun sejatinya tentu kita bisa merujuk hal ini kepada Al-Quran, ya, kepada hadis Rasulullah SAW. Artinya meskipun dia hal yang baru, tapi pada dasarnya ini sebenarnya sudah digagas dan sudah disampaikan, disosialisasikan oleh para ulama salaf. Bahkan Rasulullah juga sudah melakukannya dulunya. Artinya kalau kita bahas tentang pembaharu dan penemu, ya, kita lihat rujukan hadisnya, ayatnya. Kalau kita bicara ayat, ada surah At-Taubah ayat 105 itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah bilang, Allah berfirman, sampaikanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Islam, bekerjalah kalian, bekerjalah, beramallah, berinovasilah. Maka sesungguhnya dalam pekerjaan itu, dalam perbuatan amalan itu, dalam inovasi itu, Allah akan melihat hasil kerjanya, ya. Dan Rasul juga akan melihat. Dalam konteks ke zaman dulu Rasulullah masih hidup, apa yang dibuat sahabat, orang-orang mukmin ketika itu, Rasulullah masih ada bersama beliau dan beliau melihat.
Dan sambungan ayatnya itu orang-orang Islam juga akan melihat. Nah, ini konteks kita kekinian. Allah melihat apa yang kita kerjakan, perbuatan pembaharuan ataupun inovasi yang kita buat, dan orang-orang Islam juga akan, semua masyarakat juga melihat apa yang kita buat dan kemudian mengapresiasi yang kita buat itu. Artinya ketika sudah berbuat, ketika sudah melakukan sesuatu, penemuan ataupun pembaharuan, pasti ada yang melihat dan mengapresiasi apa yang kita buat. Nah, ini yang saya bilang tadi, masih melekat bagi generasi muda untuk bisa terus melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hal penemuan dan pembaharuan. Ada peluang dalam hal itu. Kita bisa lihat dalam zaman sekarang ini kan Bang, semuanya canggih teknologi. Dan anak-anak muda generasi milenial ini sangat aware dengan kecanggihan ini. Betul. Nah, disinilah peran mereka itu bisa digali untuk menjadi penemu baru dan pembaharu. Gitu. Berarti memang penemu dan pembaharu itu sebenarnya kan dua padan kata yang memang hampir sama ya, Ustaz ya. Nah, bedanya memang penemu itu merupakan menemukan sesuatu hal yang baru, sedangkan pembaharuan itu adalah membaharui temuan yang sudah ada, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari perspektif Islam nih, Ustaz. Dari zaman Rasulullah itu kan sebenarnya sudah ada lah penemu-penemu yang mungkin bisa Ustaz berikan contoh kepada pemirsa Tribuners, Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Ada hadis yang menyatakan innallaha yab'utsu ala kulli ra'si mi'ati sanah may yujaddid fi dini. Ala makna fil hadis. Artinya Rasulullah bilang Allah akan mengutus dalam setiap 100 tahun orang yang melakukan pembaharuan terhadap agamanya. Ya. Kalau kita bicara agama ini kan sudah ada ibadah Bang, ada muamalah, ada akhlak. Artinya bisa kita anggap ini umum, ya. Dalam muamalah bisa dimasuk juga. Nah, artinya dalam sejarah kita menemukan seperti Imam Suyuti pernah mengemukakan bahwasanya 100 tahun pertama untuk pembaharu itu disebutkan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang dikenal sangat arif, bijaksana, yang kemudian disebut oleh para ulama sekarang khalifah kelima. Karena saking bijak, arif ketika memimpin, sehingga pada zaman beliau memimpin jadi khalifah tidak ada lagi mustahik zakat. Karena semua sudah muzaki, kira-kira berkemampuan. Betul. Berarti dalam kepemimpinan itu dia membuat sesuatu yang sangat baik. Dan ini generasi di luar sahabat, di luar sahabat. Iya. Artinya di luar zaman setelah Khalifah Umar bin terakhir jauh setelah ya. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, itu menurut Imam Suyuti pertama itu adalah 100 tahun pertama itu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kata Suyuti yang kedua adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam mazhabnya Syafi'i, pembaharu dalam agama. Kemudian beberapa tahun setelahnya juga berapa ratus tahun setelahnya ada disebut yang sesuai kesepakatan para ulama ketika itu tanpa ada perbedaan adalah beberapa tahun setelahnya Imam Ghazali. Jadi banyak dalam Islam itu pembaharu dan sekaligus penemu ilmu-ilmu. Seperti kalau kita dalam Islam penemu matematika, aljabar. Mungkin seperti misalnya ekonomi ya. Ekonomi itu Bang, saya lihat kita mengenal bapak ekonomi dunia itu Adam Smith. Ya, Adam Smith. Tapi kalau kita lihat lagi dalam sekitar 4 abad sebelumnya ada Ibnu Khaldun. Orang Islam yang menggagas perekonomian. Jadi menarik gini Bang. Ketika itu Ibnu Khaldun Adam Smith pernah bilang salah satu yang bisa menentukan harga pasar ya, itu adalah invisible hand. Versi Adam Smith, mungkin pernah dengar ya? Ya. Nah, ternyata penyampaian ini sudah pernah disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Bahkan beliau menukil hadis. Ketika Rasulullah tetapkan harga pasar. Rasulullah bilang apa? Yang menetapkan harga pasar adalah Allah. Yang Maha Pemberi rezeki. Nah, inilah yang disebut Ibnu Khaldun awalnya invisible hand. Adam Smith tadi. Adam Smith kemudian merujuk itu di 400 tahun setelahnya. Jadi artinya Ibnu Khaldun ini menyebut ada yang menentukan ya, yang nggak terlihat harga di pasar, yaitu Allah.
Itulah yang disebut kemudian dalam istilah baru oleh Adam Smith itu invisible hand. Artinya Ibnu Khaldun jarang terkupas. Adam Smith dalam istilah ekonomi selalu disebut bapak ekonomi dunia. Gitu. Pada dasarnya ada orang Islam di situ yang menemukan pertama. Banyak kalau kita bicara Ibnu Khaldun tentang sejarah ekonomi segala macam, gagasan-gagasan barunya waktu itu yang kemudian dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya termasuk Adam Smith. Jadi ini ditemukan juga pembicaraan seperti di berbagai jurnal. Jadi artinya Islam sudah menggagas, orang-orang Islam juga sudah pernah berbuat. Itu zaman dulu, Bang. Nah, sekarang generasi muda punya peran sebenarnya. Ya, dalam zaman sekarang ini masih bisa untuk mengikuti jejak langkah mereka. Banyak. Ada Ibnu Rushd, kalau kita pernah lihat, pernah dengar, Ibnu Rushd itu adalah yang disebut di Eropa dengan Averroes. Averroes, tapi sebenarnya nama asli Ibnu Rushd, orang Andalusia, orang Spanyol, dan ternyata pakar fikih dan pakar kedokteran. Inilah perdebatan-perdebatan ilmiah yang kemudian menyebabkan beberapa beliau kurang dikenal di Arab, di daerah Arab gitu ya, bukan di daerah kita lah maksudnya, bukan di Arab, di daerah kita, tapi sangat terkenal di Eropa. Ya, Averroes itu Ibnu Rushd, itu banyak juga karyanya kita tengok dalam bidang medis, itu ada karya dalam fikih, Bidayatul Mujtahid, dan itu juga orang penemu ilmu-ilmu. Saya pernah baca Ibnu Rushd itu, Bang, penemu. Ini mungkin pemirsa bisa gali lagi, penemu orang pertama yang menemukan cacar itu harus ada dalam diri seseorang sekali seumur hidup. Ketika itu, mungkin sekarang udah dibantah ilmu ini ya, mungkin penemuannya sudah ada orang nggak kena cacar, tapi Ibnu Rushd lah pertama yang menemukan bahwasanya ada seperti orang-orang itu kena cacar sekali seumur hidup di zaman dia dulu. Jadi kita sekarang juga punya potensi. Ya. Kalau kita lihat, Bang, zaman sekarang ini yang suka menggabungkan itu kan tadi seperti Zaidul Akbar ya, dokter medis, dokter kekinian digabungkan dengan Tibun Nabawi. Ini juga motivasi lah sama kita generasi muda untuk bisa membuat pembaharuan dan penemuan baru gitu, Bang. Nah, seyogianya nih Ustaz, kita sebagai generasi muda, apa sih yang harus kita lakukan lah untuk ya paling tidak tetap mengakui tentang penemuan-penemuan ya khususnya ya dalam konteks keislaman ya Ustaz. Apa ya yang harus kita lakukan lah biar ya paling tidak kita masih tetap mengenal mereka gitu kan, dan kita coba membaharui segala penemuan mereka. Itu seperti apa, Ustaz? Baik, mereka telah berbuat dan kita sekarang bisa mengambil contoh dari yang pernah mereka buat. Nah, dalam perspektif Islam ya, kita pun di zaman sekarang generasi milenial punya peran untuk bisa melakukan apa yang menjadi seorang penemu. Islam sudah ngasih dasar utamanya. Ayat pertama turun, Bang Raymond. Iqra. Baca. Ini sekarang generasi kita juga perlu digenjot untuk semakin banyak membaca. Ya. Baca karena HP juga bisa digunakan untuk membaca. Betul. Kita lihat juga banyak juga generasi muda kita yang telah menorehkan nama bagus Indonesia di luar negeri sana. Tapi meskipun kita sekarang generasi milenial kurang ngerti atau kurang mendengar namanya, ya kita bisa banyak seperti misalnya penemuan-penemuan kita bilanglah transportasi online, itu juga bagian penemuan, gitu ya. Kekinian tadi kan ada penemuan matematika numerik ya, itu oleh anak Indonesia juga. Itu juga bisa menjadi motivasi sama kita, ya kan? Bagaimana kita ini bisa, walaupun posisi kita bekerja, Bang, kita kerjakan SOP, tapi kalau biasanya SOP kita kerjakan selalu, kita bisa menemukan temuan baru untuk pengembangan SOP kerjaan kita tadi. Betul. Generasi muda dalam belajar, kita bahas, kaji, kita bisa temukan juga, ya, dalam belajaran kita tuh ada temuan, misalnya matematika. Ini rumusnya. Kalau sering dibaca, dibahas, bisa kita temukan rumus baru yang menghasilkan hasil yang sama. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin diimplementasikan saat ini, Bang. Penemuan-penemuan baru itu ya lebih kepada kayak aplikasi-aplikasi itu apakah sudah termasuk penemuan juga itu? Bisa. Aplikasi-aplikasi zaman sekarang itu kan banyak. Kita temukan anak-anak muda ini
Kita lihat sebentar, sekarang itu kalau mau menyebarkan pertanyaan bisa pakai Google Form apa itu, Betul, itu betul. banyak bisa dimanfaatkan sama Iya, generasi iya, muda. Semakin sering dimanfaatkan, saya kira bisa positif, bisa membuatkan yang baru gitu ya. Aplikasi banyak sekarang anak muda buat aplikasi, bahkan kalau kita lihat di kafe dia bang, Betul. ada kadang-kadang aplikasi dikasih untuk pesan. Nah, ini kan bagus kalau kita bisa kembangkan, ya kan. Apalagi ini diterapkan dalam berbagai bidang. Betul. Nah, ada ungkapan nih, Ya. Ustadz. Sebaik-baiknya manusia itu adalah dia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, jika dikaitkan dengan tema kita pada pagi inilah, apa yang mungkin Ustadz bisa kembangkan lagi teori ini untuk bagi generasi muda kita, Ustadz? Baik. Khairukum anfa'ukum khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah yang paling bermanfaat. Nah, kita di zaman sekarang ini punya banyak hal untuk bisa kita buat, kemudian yang kita buat itu dimanfaatkan sama orang. Ya, kita bilang lah generasi muda kita ini kan jarang ya bang mau terjun ke pertanian misalnya. Padahal bidang-bidang penemuan bidang pertanian itu banyak Juga ya. atau kita bidang penemuan bisnis baru dalam pertanian itu banyak sebenarnya. Tapi memang generasi muda kita ini perlu lagi saya bilang harus digenjot semangatnya, sehingga bidang-bidang pertanian, bisnis apapun itu bisa kita masuk di situ. Ya. Sehingga yang kita buat, ya, kalau saya membayangkan itu bang, kalau di pertanian itu bisa dibuat inovasi baru, bukankah itu bisa bermanfaat? Kata di anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang. Atau misalnya di bidang kita lah anak muda sekarang sukanya misalnya berinteraksi media sosial, kita buat yang baru di aplikasi ataupun sejenisnya, itu bisa bermanfaat dan itu bisa mengalir pundi-pundi cuan Finansial ya. Finansial. Betul. Bisa dapat. Nah, makanya anak-anak muda sekarang ini kan melek teknologi. Maka teknologi itu kan banyak disampaikan para ulama kita ibarat mata pisau, dua mata pisau. Kalau dia dimanfaatkan baik, maka akan baik. Tapi kalau kita gunakan dia untuk yang buruk, kejahatan, maka itu buruk sama kita. Makanya media sosial pun saya berharap generasi muda ini bisa memanfaatkan yang positif, ya kan? Banyak hal. Kita dapat ilmu sedikit, sebarkan kepada orang lain. Mungkin nggak semua orang bisa mengambil manfaat, tapi satu orang saja bisa mengambil manfaat dari yang kita sebarkan kebaikan itu, bukankah menjadi amal jariah? Betul. Nah, ini dia. Jadi anak muda sekarang kita ini harus ya memanfaatkan supaya nilai-nilai yang telah dibuat generasi terdahulu, pembaharu, penemu ilmiah itu masih terus bisa kita lanjutkan di masa sekarang. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan gini bang. Ya. Apakah susah untuk menjadi seorang penemu ataupun pembaharu itu bang? Karena kan ya selama ini kan memang ya pertama kan kita perlu referensi. Betul. Kita juga perlu yang namanya inspirasi juga kan bang. Betul. Untuk menjadi seorang penemu. Nah, Betul. bagaimana mungkin Ustadz bisa memberikan motivasi lah bagi anak-anak muda saat ini lah, ya udah, apalagi seperti tagline-nya Transitive Learning Society ini kan bagaimana kita bisa total produksi untuk Indonesia. Betul. Nah, itu kan termasuk menjadi satu penemuan juga ya. Gimana Ustadz bisa meyakinkan ataupun memberikan motivasi lah bagi generasi muda? Baik, saya merujuk dari Dr. Ansari Ayamamah dalam bukunya Tafsir Wasi itu. Beliau mengutip di situ, kenapa ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, kalau kita dalam terminologi bahasa Arab disebutkan Allah itu apa? Wasna'il fulka, bukan waja'alil fulka. Padahal kata wasna itu membuat, sama waja'al artinya juga membuat. Tapi kenapa menggunakan kata wasna? Nah, ternyata dari kata sona'a itu artinya produksi, teknologi. Jadi zaman dulu pun Nabi Nuh diperintahkan Allah kira-kira untuk membuat suatu penemuan baru, teknologi. Wasna'il fulka. Kalau kita istilahkan sekarang teknologi transportasi itu ya.
Maka Bang, kalau kita main-main umroh ke Mekah atau ke Timur Tengah, kalau ada produk kita tengok di bawahnya itu ada bacaan Suni Afi. Kalau di Mesir, Suni Afi Misro. Barang ini diproduksi di Mesir. Suni A, kata Suni A itu dipakai. Maka ini menunjukkan bahwasanya penemu-penemu itu yang telah diabadikan Allah dan juga sudah pernah kita dengar itu sudah berbuat. Nah, kita di zaman sekarang ini kan adik-adik mahasiswa mungkin yang generasi milenial dalam tahap, mungkin karena saya di kampus ya Bang, saya bayangannya dalam hal skripsi. Iya, iya. Itu juga penemuan sebenarnya. Karena sekarang di kampus-kampus itu skripsi itu dijurnalkan. Di jurnal berarti terregister. Terregister. Dan nggak bisa lagi orang menceplak dengan judul yang sama. Kan sudah diakui, sudah diregister dalam jurnal. Nah, adik-adik mahasiswa ketika mungkin nanti membuat skripsi, harapannya tolong dibuat bagus-bagus. Karena itu penemuan Anda. Betul. Nah, kemudian penemuan Anda ini bakal dimasukkan dalam jurnal yang bisa dibaca orang sedunia. Semua orang, ya. Nah, ketika itu penemuan Anda sudah Anda buat bagus, ya kan, dengan Iqra, tentunya dengan sidang skripsi juga, tentunya dengan diskusi sama teman-teman, maka di jurnal juga pasti ada tim reviewer memastikan itu benar apa enggak. Baru dimasukkan. Artinya sudah melalui proses yang sangat panjang nih Bang. Dan generasi muda ketika membuat seperti misalnya contoh skripsi tadi, jangan plagiat. Plagiat. Karena itu akan memunculkan sesuatu yang nggak baik di depan. Betul. Maka saya mensugesti bagaimana generasi muda itu menciptakan temuan-temuan baru mereka dengan hal yang positif, kemudian karena diregister, orang akan baca di mana-mana dan itu bisa ladangnya sedekah jariah. Bermanfaat juga ya. Bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi artinya itu contoh karena saya di dunia kampus, bayangan saya dunia kampus. Ya, skripsi itu bagian dari penemuan. Betul. Yang bisa dilakukan generasi muda, ya, bermanfaat, orang bisa baca, dan kemudian kita pun yang membuat akan tercatat sebagai pembuat ya skripsi atau penelitian tersebut. Nah, ini menarik ini dari penjelasan Bang Hirsam tadi. Saya teringat dengan ungkapan di mana dalam konteks penemuan ini kan ada sering kalau kita sering bercanda dengan teman-teman tuh ATM. ATM itu dengan kita bisa singkati amati, tiru, dan modifikasi. Nah, zaman sekarang ini kan serba instan ini, Ustaz. Sekarang berubah itu istilah ungkapan itu bukan amati, tiru, modifikasi, tapi amati, tiru, mentah-mentah. Nah, itu gimana bisa Ustaz berikan gambaran ke pemirsa Tribuners? Sebenarnya kalau kita memang istilah ATM yang pertama amati, tiru, modifikasi tidaklah buruk. Tidak buruk. Meskipun sebenarnya kita tidak menganjurkan sering-sering dilakukan. Tapi kan bisa menjadi sebuah inspirasi tuh. Benar. Tapi kadang-kadang kalau dibiasakan, kan, jadi ibarat dalam penelitian replikasi. Replikasi itu nggak tercela sih. Cuma kadang-kadang kalau sering, jadi kita terbiasa melihat yang sudah ada. Jadi kapan penemuan barunya? Gitu. Kira-kira seperti itu. Walaupun nggak tercela, tapi tidak saya sarankan selalu seperti itu. Nah, apalagi tadi yang kedua kata Bang Raymond, amati, tiru, mentah-mentah. Itu lagi bahasa kalau kita sekarang itu mengambil hak milik orang lain. Tapi apakah ini mengindikasikan ide itu sudah sulit itu Ustaz ya? Atau gimana? Memang di Indonesia ini kalau saya lihat ide itulah yang kurang. Ide yang kurang. Ide yang kurang. Lebih baik ide yang kurang daripada banyak ide nggak terlaksana tuh gimana? Memang itu hal yang dilematis juga. Dilematis ya. Tapi artinya kalau tiru mentah-mentah itu Bang, itu hindarilah ya Ustaz. Hindarilah, itu kurang baik. Apalagi kayak Ustadz kan di dunia akademisi ya kan. Artinya kan memang adik-adik mahasiswa itu kan dalam memberikan suatu mengajukan sebuah judul itu kan memang kan harus ada inspirasi. Ya, inspirasinya kan nggak kemana-kemana. Paling ya skripsi yang udah ada gitu kan. Nah, bagaimana bisa kita siasati itu, Ustaz? Biar jangan sampai seperti itulah. Artinya yang saya bilang tadi, sekali boleh, 2 kali boleh, tapi jangan sering. Karena sering itu akan membuat kita males untuk membuat yang baru, hanya tinggal contoh. Nah, artinya kalau saya boleh mensugesti, memotivasi adik-adik, rekan-rekan, anak muda lah terutama. Anak muda, kembalilah kita ke fitrah awal kita. Firman pertama, Iqra, baca banyak-banyak, muncul nanti masalah yang bisa dijadikan pembahasan dalam
penelitian ataupun tugas-tugas kita. Terakhir Ustaz, apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada generasi muda yang memang bisa menjadi generasi penemu dan pembaharu tadi Ustaz? Terima kasih. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, generasi milenial itu adalah generasi harapan bangsa. Anda inilah kira-kira 10, 20, 30 tahun yang ke depan akan menjadi pemimpin bangsa. Harapannya, hari ini kita belajar, hari ini kita mengkaji, hari ini kita membahas berbagai hal. Kedepannya itu menjadi suatu amalan bagian dari pekerjaan kita yang pasti akan diapresiasi orang. Kemudian, hari ini kita berbuat jujur, hari ini kita berbuat baik, maka 20-30 tahun ke depan, Anda juga akan memimpin negara ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang baik, dan bahkan bisa melambungkan nama Indonesia di segala penjuru dunia. Intinya, kejujuran, kebaikan, dan terus berkarya untuk membina dan membesarkan negara kita tercinta Indonesia. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Dr. Muhammad Wirsang LCMA. Baik, demikianlah Tribuners diskusi dan obrolan kita bersama narasumber. Semoga apa yang menjadi diskusi dan perbincangan tadi menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi generasi muda yang harapannya bisa menjadi generasi penemu dan generasi pembaharu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Tetap ikuti program digital Tribun Medan, bantu like, share, dan juga komentar, baik Instagram, YouTube, Facebook, bahkan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada Ustadz dan terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang setia menyaksikan acara ini. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita berjumpa kembali di waktu dan program yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Ustaz.